Bebas Curhat bersama Shani. Oke, kita telepon Tina yang kayaknya sudah lama tidak ketemu adiknya. Halo, Iya, halo. halo, selamat Selamat malam malam. Tina. Apa kabar malam ini? Iya, selamat malam, Kak. Alhamdulillah baik. Oke, welcome to the family. Kamu gabung dalam acara Bebas Curhat bersama Shani. Shani sudah baca pesan kamu. Sepertinya sudah 4 tahun tidak pernah berhubungan atau ketemu dengan adik kamu. Bisa cerita semuanya seperti yang kamu sudah lakukan sama Shani Divya? Ya, awal masalah begini ya, Kak. Sekitar tahun 2014, awalnya 2014, adik saya itu jujur, adik saya posisikan di Taiwan. Dia nikah sama orang Taiwan. Dia tinggalnya juga di sana. Kadang-kadang 3 tahun sekali itu dia pulang ke Indonesia, cuti 1 bulan 1 bulan lamanya gitu. Lah waktu tahun 2015 itu 2014 dia ada pulang ke Indonesia. Waktu itu aku juga ada punya pikiran kok dia kenal sama cowok itu ya gitu. Tapi saya Cowok yang selalu mana? nanya itu Cowok yang mana dulu? ya Mhm. cowok yang akhirnya saya tegur, akhirnya yang jadi masalah sekarang ini. Oke, jadi cowok itu ada Dia di kan pulang, Indonesia? ya ada Oke. di Indonesia. Karena kenapa saya tegur, saya hati-hati negurnya juga karena si cowok itu kan statusnya suami orang, punya anak istri, masih baik-baik. Saya juga kenal dengan cowok itu karena dia tinggal itu satu kelurahan sama saya ya, sama kita gitu. Setelah itu saya tegur, adik saya jawabnya, saya cuma negurnya, kamu ada hubungan apa sama dia gitu, kok kelihatannya deket. Dia jawabnya cuma, biasa teman reuni, teman sekolah dulu. Oke, jadi anggapan saya juga, pikiran saya ke dia itu sama kayak saya. Maksudnya saya juga punya teman cowok-cowok banyak gitu. Tapi cuma sekedar teman, curhat-curhat juga nggak pernah gitu. Maksudnya sekedar teman waktu kita sekolah, apa kita ketemu di jalan menyapa, atau suka telepon, nanyain kabar gimana, punya anak istri berapa gitu. Biasalah teman gitu. Dia jawabnya seperti itu. Jadi pikiran saya ya adem ayem aja, nggak ada pikiran negatif tentang yang lain-lain gitu. Jadi dikira memang adik kamu punya teman cowok biasa gitu ya? Ya gitu. Kemudian? Nah setelah itu kemudian aku kan tenang-tenang aja, aku proses kerja ke luar negeri, ke Hong Kong waktu itu. Nah dia juga pulang ke Taiwan. Nah selang 2 tahun kemudian, pas saya masih di Hong Kong, dia kok pulang ke Indonesia lagi gitu. Kan tiap hari kita teleponan waktu itu, masih komunikasi masih baik gitu. Sampai detik dia masih di Indonesia, pulang lagi ke Indonesia pun, kita itu masih komunikasi gitu. Cuman orang tua saya ngomong, Kak kok adekmu begini-begini ya gitu. Saya coba menegur lagi, Kak, Dek, kamu tuh ada hubungan apa sama dia? Terus banyak orang ngomong, tetangga-tetangga saya pada SMS ke saya, padahal posisi saya kan masih di Hong Kong. Nah, saya nanya, emang kenapa? Oh begini gitu. Terus nanya saya sama orang tua saya, Bu, emang adek gimana gitu? Enggak, adekmu kok kayaknya ada hubungan yang aneh katanya. Aneh gimana? Sama siapa? Ya sama itu. Oh gitu. Aku jawabnya gini, itu cuma berteman gitu, Kak. Ya aku taunya memang berteman gitu, nggak ada yang aneh-aneh. Enggak, mama saya bilangnya kayak gitu. Enggak, itu beda katanya. Beda gimana? Itu yang cowok, padahal dia kan posisi punya anak istri. Kenapa main ke rumah kita boleh? Karena reuni gitu. Iya, boleh saya bilang gitu sama mama saya. Tapi
kan namanya orang kampung Kak, itu jam 9 malam itu kan harus pulang. Nggak boleh lama-lama lah di rumah orang gitu. Apalagi Ya, posisi dia kan statusnya suami orang gitu. Nanti bukan, ya namanya di kampung tahulah, saya nggak perlu menjelaskan ya panjang ya, lebar. ya, ya. Lah, lama-lama saya kan negur adik saya kok semakin dianya kok kayak nggak terima gitu. Dek, jangan seperti itu. Pertama, hormatilah keluarga kita gitu ya. Hormatilah harga diri kita sendiri sebagai perempuan lah. Terus adik saya semakin marah ya. Tapi marah kok dia kelakuannya nggak berubah Kak. Ya, Malah tambah nggak karu-karuan. aha, Anaknya kan anaknya dia kan nggak bisa bahasa Indonesia ya. Dia pakai bahasa Mandarin. Itu rela nggak mau ngikut ke mamanya kemanapun mamanya pergi, nggak tahu pulang malam ataupun nggak pulang, itu nggak ikut. Dia tinggal di rumah sama mama saya, sama omanya gitu. Lah, udah gitu, lama-lama saya kan gregetan, banyak diguncingin sama tetangga, Kak. mhm, Saya udah berusaha, dari sebelum itu saya udah berusaha sekuat tenaga untuk istilahnya kalau memang benar dia ada hubungan sama cowok itu, saya berusaha untuk apa ya, maksudnya biar jangan dilanjutin gitu loh. ya, Pertama kita sebagai keluarga juga malu, kedua juga ya namanya perempuan, saya sama-sama perempuan, gimana rasanya kalau suami kita sendiri ada ngobrol yang lebih sama perempuan lain, gimana rasanya gitu ya. Kalau saya ya. pikirannya seperti itu, I- dianya semakin nggak terima. Ini berjalan berapa lama gitu hubungan asmara adik kamu ini dengan cowok tersebut itu? Selama setengah bulanan, tapi benar-benar cepet sekali Kak, kedekatannya cepet sekali. Adik saya waktu itu pulang sampai 1 bulan ya totalnya, setelah itu 1 bulan. Tapi dalam waktu 1 bulan itu, aduh, sayanya sampai gimana ya, menghancurkan hubungan keluarga yang ibaratnya kita itu dari lahir sama satu orang tua. Dan istilahnya gimana ya, kok bisa ya cuma segitu doang hubungan, istilahnya dia belain cowok itu kok sampai apa ya, menghancurkan hubungan kakak beradik ya, tapi bukan kakak beradik yang gimana, kita Jadi, kakak ah, adik kandung. nah, apa yang terjadi? Jadi kamu sudah coba nasihati dia, dia tetap bersikeras berhubungan dengan cowok itu. Iya, Kemudian apa yang kamu lakukan sampai hubungan kamu dengan adik kamu menjadi berantakan? akhirnya saya mencari nomor telepon istrinya cowok itu, karena dalam pikiran saya dengan satunya cara istrinya dikasih tahu kalau suaminya adik saya yang di Taiwan itu saya nggak mau berurusan ya, soalnya itu nantilah urusannya gitu pikir saya ya. Biar dia yang selesaiin sendiri sama suaminya, tapi saya menyelesaiin dulu biar diputusin dulu sama cowok itu gitu loh, pikiran saya gitu. Akhirnya saya menghubungi istrinya si cowok itu, Dan pada saat itu kamu langsung nggak mikir bahwa itu mungkin itu langkah yang akan membuat hubungan kamu dengan adik kamu itu tidak bisa diselamatkan lagi, akan jadi kacau sekali. Tidak terlewat dalam pikiran kamu sebelum kamu hubungi istri cowok itu? enggak, saya enggak memikirkan karena pikiran saya itu satu ingin biar mereka itu jangan berhubungan lagi dulu, karena semua keluarga saya, bapak saya, mama saya, paman-paman saya, adik dari mama saya itu udah berusaha apa ya maksudnya menasehati adik saya lah gitu, bahkan dengan kasarnya Kak, keluarga kita itu ngucapin, saya sendiri aja sampai ngomong, Dek, kalau kamu memang mau nyelingkuhin suami kamu, silahkan aja itu urusan kamu, tapi tolong deh cari yang bukan suami orang. Saya bilang gitu, sampai saya ngomong kata-kata itu. Karena apa? Mhm. Dia cuma jawabnya apa sama saya, Kak? Kak, kamu tuh nggak tahu penderitaan saya. Suami saya itu orang tua, katanya.
tua. Emang selisih adik saya sama suaminya itu selisih 21 tahun ya. Mhm. Eh, Tapi jadi sebentar dulu, dia Pak. cuma jawabnya seperti Oke, "Mm-mm." biar kita paham, jadi kamu hubungi istri cowok tersebut yang berhubungan dengan adik kamu. Iya, iya. Apa reaksi istrinya pada saat kamu telepon dia? Pasti dia kaget banget. Dan pertama coba ceritain Banget. saat kamu telepon dia apa reaksi Kaget. dia? Kaget banget. Dia bilang terima kasih, selama ini saya udah curiga. Istrinya itu ngomong gitu sama saya, selama ini saya itu udah curiga suami saya yang jarang pulang ke rumah selama 1 bulan, hampir 1 bulan ini. Terus telepon selalu bukan dimatiin ya Kak, tapi kayaknya istrinya itu curiga nomornya kok ganti-ganti gitu. Istrinya ngomong sama saya. Oke. Terus paginya bener-bener pagi-paginya, istrinya kan seorang PNS, mau berangkat ke kantor jam 5:30 apa jam berapa gitu waktu itu, berangkat ke rumah saya. Jadi di rumah saya itu kejadian itu mungkin yang bikin adik saya tuh gimana ya, jadi kayak dendam, benci sama saya itu. Hari itu juga istrinya si cowok itu datang langsung bertengkar ya. Bertengkar padahal ya seharusnya sebagai pikiran saya Kak, istrinya udah ke situ, pikiran saya itu adik saya diem lah, merasa salah kan, jadi orang ketiga itu udah jelas-jelas salah menurut saya. Dalam rumah tangga orang itu udah jelas salah gitu. Tapi adik saya itu Jadi mereka berantem, tapi apa sikap adik kamu sama kamu waktu itu? Adik kamu menyadari bahwa kamu telepon istrinya, jadi dia seperti apa sama kamu? enggak, dia tidak menyadari kalau saya yang telepon Oke. istrinya. Oke. Tapi ya, halo. Aha, tapi Akan tetapi istrinya si cowok itu pulang ke rumah bertengkar sama suaminya. Lah sama suaminya ngomong, dari mana kamu tahu kalau saya selingkuh sama itu? Istrinya ngomong, dari saya gitu. Akhirnya si cowok itu ngadu sama adik saya. Nah dari semenjak itulah adik saya langsung SMS ke saya. Aduh nyakitin banget ngomongnya. Tapi anggapan saya dalam hati saya, biarkanlah, mungkin dia lagi apa ya, kalau kita orang Jawa ngomong keblinger gitu Kak, lagi salah jalan lah. Mungkin suatu saat kita berharap dia sadarlah gitu. Jadi saya memilih diam. Dia mau SMS apapun saya memilih diam. Cuma saya balas satu kata SMS itu, saya bilang gini, Dek, tolonglah kamu sadar, biar bagaimanapun, sehebat apapun kamu, sebagai seorang perempuan yang menjadi pihak ketiga dalam rumah tangga orang, itu sampai ke pengadilan manapun kamu salah, saya bilang gitu. Kamu jangan mentang-mentang kamu orang berduit, kamu jangan mentang-mentang kamu cantik ataupun apa, itu semuanya itu sia-sia, saya bilang gitu. Udah, kata-kata saya cuma segitu doang, tapi dia SMS-nya bukan ke saya lagi Kak, tapi ke anak saya. Waktu itu anak saya lagi kerja di Jakarta. SMS-nya itu aduh nyakitin banget, sampai ngomong apa ya, ngomong kasar lah, binatang keluar gitu Kak. Oke. Itulah yang menjadi ganjalan saya sampai sekarang. Sampai sekarang sudah berlangsung 4 tahun. 4 tahun. Dan sama sekali nggak ada hubungan lagi, nggak pernah teleponan, kirim pesan, berhubungan, sama sekali tidak ada. Nggak pernah. Apakah ada usaha dari kamu? Kalau dari saya suka nanya ya lewat orang tua, karena nomor-nomor adik saya kalau di HP udah nggak ada, cuma masih ada teringat di otak saya gitu, nggak bakal lupa di otak. Teringat gitu. Terus sosial media dia yang punya Facebook apa juga saya tahu, tapi saya nggak pernah ngeklik dia. Saya cuma suka nanya sama orang tua gimana kabarnya dia. Cuma aku berpikirnya yang menjadi ganjalan saya, kok dianya nggak berpikir ya
seandainya dia sendiri punya suami, digituin sama perempuan lain gimana rasanya? Satu. Kedua, kok demi laki-laki istilahnya jadi seperti ini gitu loh. Oke, ini kan sudah terjadi 4 tahun yang lalu. Sekarang harus fokus, kamu maunya apa dengan adik kamu ya? Mau perbaiki hubungan kalian atau tidak? Tidak usah membahas apa yang terjadi. Ya, yang udah terjadi. Betul. Iya, saya pengen kalau bisa memperbaiki hubungan gitu. Coba buka kembali. Aku pengen kita seperti dulu lagi. Toh harta ataupun apa kan nggak pernah dibawa mati ya Kak. Cuma apa ya? Namanya saudara itu sampai kapanpun tetap saudara, tapi namanya tetangga, orang lain, bahkan suami kalau memang jahat sama kita itu termasuk orang lain juga kan. Tapi namanya saudara sampai kapanpun, sampai ke liang kubur pun yang ditanyain itu kan saudaranya itu kan adiknya itu, kakaknya itu, ya kan? Ya betul, dan yang pertama itu kalau kamu hubungi dia dan coba memperbaiki semuanya antara kalian, itu harus juga dia merasa kamu itu tidak menilai dia lagi gitu, kamu tidak menghakimi lagi, karena dia tetap sampai sekarang pasti merasa kok kakak saya itu tegak bisa lakukan itu buat saya gitu, pasti ada rasa itu di dia. Dan ini ada saran buat kamu dari teman kita lewat VA, kasih saran atas masalah Mbak itu kalau bisa diperbaiki suaminya yang pertahankan perkawinannya, tapi jika memang sudah sangat nggak begitu jelas, sorry. Ya, kalau dari Shani, kamu harus hubungi dia. Tetapi kamu juga harus minta maaf kalau menurut saya. Dan itu aku akan lemparkan ke teman-teman yang lain, apa pendapat mereka. Bagi saya, langkah yang kamu ambil dengan menghubungi istri laki-laki itu bisa kita bahas sisi baiknya, sisi jeleknya. Itu yang pasti sudah 4 tahun yang lalu. Tapi bagi adik kamu, itu pasti buat dia itu letak masalahnya. Kenapa kakak saya lakukan hal itu, dan kamu harus juga ada sifat aku minta maaf pada saat itu, mungkin saya salah tapi saya ingin yang terbaik buat kamu, dan menjalankan hubungan dengan laki-laki yang sudah beristri dan lain sebagainya itu bukan hal yang baik. Mungkin aku salah waktu aku hubungi istri dia, tetapi niat saya hanya untuk kamu dapat yang terbaik. Itu ngerti maksud saya? Kamu juga harus rendah hati waktu kamu hubungi dia, merasa bahwa mungkin dengan cara kamu juga nggak sempurna gitu. Itu mungkin akan membuat dia merasa sedikit nyaman dan memungkinkan untuk kalian berdua bisa berhubungan yang lebih sehat gitu. Apakah kamu pernah bersikap seperti itu, berpikir seperti itu untuk nanti berhubungan dengan dia lagi? Pernah sih terbesit, cuma memang dari pihak sananya, dari pihak adik saya juga gini katanya, dia juga suka nanya-nanya ke keponakan kita, ke anak kakak saya gitu. Itu lilikmu di mana gitu kan, gimana kabarnya gitu. Terus dia nanyain saya lewat keponakan saya gitu kan. Terus dia bilang lagi kerja di sana gitu kan. Terus itu gimana sih Le katanya, memang masih diem-dieman katanya, masih marahan gitu. Iyalah masih, kata adik saya gitu jawabnya, masih katanya. Itu coba Lelek kamu suruh minta maaf aja sama saya katanya. Kayak si itu yang anaknya paman yang itu kan minta maaf sama saya katanya. Jadi saya suruh minta maaf ke dia gitu. Ya, memang. Tapi sampai saat ini. Sampai saat ini saya juga nggak pernah minta maaf gitu. Jadi menurut saya gini, kamu juga nggak harus sikapnya hanya minta maaf. Kamu cuman hanya mengakui bahwa mungkin dengan
cara kamu pada saat itu mungkin kurang pas. Kalau kamu mengakui hal itu sudah menurut saya itu membantu, dan adik kamu akan merasa bahwa oke, kakak saya juga mikir gitu bahwa itu mungkin waktu itu bukan cara yang tepat, dan itu akan menjadi langkah yang pertama untuk kalian bisa baikan. Shani yakin gitu. Karena dalam situasi itu tidak ada solusi yang ajaib. Yang penting kedua belah pihak merasa di mana letak kesalahan masing-masing, dan seberapa besar sih niatnya sebagai saudara itu mau punya hubungan yang sehat lagi. Dia adik kamu loh, kamu kakak dia. Itu jangan sampai hanya karena masalah itu, walaupun masalah berat, kalian tidak berhubungan. Hidup ini terlalu pendek. Jadi hubungi dia, katakan yang Shani katakan tadi, saran bahwa mungkin pada saat itu kamu lakukan sesuatu yang tidak sempurna, tapi niat kamu itu tulus gitu, mau yang terbaik buat dia. Dan andai kamu lakukan itu dan ada kabar, Shani pengen tunggu kamu lagi di sini ya dalam acara ini untuk tahu kelanjutannya seperti apa. Oke? Ya. Oke, makasih kakak. Oke, terima kasih Insya buat Allah nanti saya mau hubungin dia deh. Oke, terima kasih. Oke, terima kasih.